Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Modul 2, kegiatan praktikum 2 tentang pencemaran lingkungan. Mata kuliah praktikum IPA di SD. Pada percobaan kali ini kita akan mengamati tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Encum Junaya, mahasiswi semester 7 jurusan PGSD dari UPBJJ UT Jakarta. Pada video kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum mata kuliah praktikum IPA di SD modul 2, kegiatan praktikum 2 tentang pencemaran lingkungan. Pada kali ini kita akan mengamati tentang pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan perkecambahan. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yang pertama adalah gelas-gelas kimia atau gelas-gelas yang sudah diberi label. Ini sudah saya beri label 1 sampai dengan 6. Kemudian di sini juga ada gelas yang telah diberi label kontrol. Kemudian di bagian sini ada gelas yang sudah diberi label 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, dan 3,10%. Tak lupa di sini juga saya sediakan label kontrolnya. Nah, selain itu kita sediakan deterjen bubuk ya. Kemudian ada kacang hijau yang sudah saya rendam menggunakan air, dan kita sudah pilih kacang hijau yang terbaik ya. Jadi kalau ada kacang hijau yang mengapung, kita buang, kita tidak gunakan dalam percobaan kali ini ya. Yang kita gunakan hanyalah kacang hijau yang terendam dalam air. Kemudian ada sendok, ada air, kemudian ada gelas ukur dan pengaduk. Tak lupa ini ada kapas atau bisa kita gunakan juga kertas sari, tabel pengamatan, dan alat tulis ya. Oke. Baik, yang pertama langkah yang kita lakukan adalah mengaduk deterjen bubuk ke dalam gelas ukur yang telah kita sediakan. Kita larutkan deterjen bubuk ini. Kita beri air kurang lebih sekitar seperti ini ya, sekitar 300 ml. Oke, kita aduk. Kita aduk sampai merata. Kemudian kita tuangkan larutan deterjen ini ke dalam 100%, ke dalam gelas yang sudah kita beri label 100%. Seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi air ke dalam wadah yang larutan pertama tadi. Lalu kita aduk dan kita tuangkan ke dalam label 50%. Seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi air pada larutannya tadi. Lalu kita aduk dan kita tuangkan ke dalam gelas berlabel 25%. Oke, kemudian kita tambahkan lagi airnya. Lakukan sampai label 3,10%. Lalu kita lakukan langkah yang kedua, yaitu gelas yang bertuliskan label kontrol ini kita isi dengan air seperti ini. Lalu kita berikan kapas atau bisa kertas sari di label yang sudah di gelas yang sudah kita beri label 1 sampai 6 sebagai kapas untuk kita menaruh kacang hijaunya. Kita berikan air PDAM ya, atau air ledeng langsung ke gelas kontrol. Kurang lebih 2 atau 3 sendok ya. Oke. Selanjutnya
saya akan memberikan larutan 100% yang telah dibuat tadi di awal ke dalam gelas yang bertuliskan label 1 seperti ini. Oke, saya lakukan sampai tahap akhir masing-masing sesuai dengan gelas yang sudah kita beli label di awal ya. Nah, jika sudah selesai, kita simpan kacang hijau ini di dalam tempat yang tertutup. Setelah kita simpan di tempat yang tertutup, kita tunggu sekitar 48 jam, lalu kita akan amati kembali apa yang terjadi pada pertumbuhan perkecambahan tersebut. Setelah 48 jam, mari kita amati kembali apa yang terjadi pada percobaan kali ini. Pertama, kita lihat di label kontrol. Terlihat terjadinya pertumbuhan pada biji kacang hijau sangat pesat. Hampir semua tuh biji kacang hijau di sini tumbuh dengan sempurna. Batangnya pun sudah tumbuh tinggi. Kemudian pada label 1 tidak terjadi pertumbuhan pada kacang hijau. Banyak biji kacang hijau yang mati, ditandai dengan kulit kacang hijau yang berwarna hitam. Selanjutnya label 2. Ada beberapa kacang hijau yang mati. Namun ada beberapa yang tumbuh juga. Label ketiga. Ada beberapa kacang hijau yang tumbuh, mulai tumbuh kecambah, dan ada juga kacang hijau yang mati. Kemudian label keempat. Terjadi pertumbuhan pada biji kacang hijau dan batangnya mulai tumbuh tinggi di label keempat. Kemudian label kelima, terjadi pertumbuhan biji kacang hijau, namun ada juga biji kacang hijau yang mati. Di sini banyak terjadi pertumbuhan dan batangnya pun sudah mulai tinggi. Dan yang terakhir label ke-6. Label ke-6 ini adalah gelas yang diberi larutan deterjen dengan konsentrasi yang paling sedikit, sebanyak 3,1%. Di sini terjadi pertumbuhan biji kacang hijau banyak ya, dan batangnya sudah mulai tinggi. Dari percobaan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh deterjen pada pertumbuhan perkecambahan. Deterjen dalam konsentrasi tertentu dapat menghambat perkecambahan. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, maka semakin besar pula hambatan yang ditimbulkan pada proses perkecambahan. Demikianlah video praktikum kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.